Kita mulai pada kali ini tentang film yang menceritakan peran utamanya adalah masa kecil kembali ke dunia anak-anaknya si Joy yang menjadi peran utama, yang hidupnya itu sangat bahagia bersama dengan sahabatnya yang bernama Jackie dan kakak tirinya yang bernama Peggy. Nah, kedua orang tuanya juga tinggal bersama, dan juga neneknya Joy yang waktu itu masih kecil, anak yang sangat kreatif dan imajinatif serta sangat cerdas. Dia pandai sekali menciptakan sesuatu, dan dia sering memamerkan hasil karyanya berupa mainan-mainan kertas, burung-burung ajaib, dan lain sebagainya kepada kakak tirinya. Joy juga telah dewasa dan memiliki 2 orang anak. Joy tinggal bersama masih dengan neneknya dan kedua anaknya serta dengan ibunya. Nah, ibunya Joy ini mengalami depresi setelah perceraiannya dengan ayahnya. Kerjaannya sehari-hari ya nonton acara TV ya di televisi. Selain itu, yang menjadi mantan suaminya Joy yang bernama Tony itu masih numpang juga di rumah Joy dan tinggal di basement di rumahnya. Sehari-hari kegiatan Joy itu bekerja untuk mencukupi semua kebutuhan anak-anak dan keluarganya dan mengurus seluruh keperluan rumah, juga menghadapi kejenuhan hidup karena sikap ibunya yang begitu pasif ya, karena suka nonton TV sepanjang hari. Dan Joy tentunya sangat kesal, namun sebagai anak yang berbakti, ia tetap dengan sabar mengurus ibunya. Meskipun Joy masih memiliki neneknya yang sangat baik kepadanya dan selalu mendukung setiap keputusan yang diambil Joy. Joy ini dibilang lebih dekat dengan neneknya ya daripada kedua orang tuanya. Dan saat mereka bertiga sedang nonton TV, tiba-tiba datang tamu ayahnya Joy, datang ke rumahnya diantar oleh Sharon, yaitu istrinya ayahnya. Dan Joy itu karena memutuskan tidak bisa lagi hidup bersama istrinya, ayahnya Joy ini. Dan Joy pun langsung panik ya, karena bagaimana mustahil banget ayah dan ibunya yang sudah bercerai itu harus kembali tinggal serumah. Apalagi ibunya ini trauma pasca perceraian dan depresi yang dialami oleh ibunya itu belum sepenuhnya pulih. Tapi akhirnya lama-kelamaan Joy pun memperbolehkan ayahnya itu tinggal di rumahnya dan ditempatkan di basement bersama dengan mantan suaminya. Sesampai di dalam basement, ke bawah ya, turun rumah, mantan suami Joy yang bernama Tony ini sedang asik bernyanyi. Karena Tony ini sejak awal pacaran dikenal juga sebagai penyanyi karena hobinya menyanyi. Sampai sekarang pun ia masih memiliki hobi bernyanyi. Nah, lalu melihat keadaan di depannya ada ayahnya Joy, Tony pun terkejut. Dan memang terlihat Tony tidak menyukai ayahnya Joy, karena mantan mertuanya ini memang tak pernah cocok ya sejak awal. Ya memang perbedaan sifat mereka, karena ayah Joy itu kemudian menganggap bahwa Tony itu terlalu muluk-muluk, ingin menjadi penyanyi. Dan akhirnya mereka berdua pun adu mulut, cekcok antara Tony dan mertuanya Joy yang bernama Rudy, sehingga Joy harus mengambil sebuah tisu gulungan untuk membatasi area tidur Tony dan Rudy. Nah, setelah itu Joy kembali lagi ke atas dan bersiap untuk pergi kerja. Nah, sebelumnya kita flashback sedikit ke masa lalu di mana Joy waktu masih muda, di mana sedang pergi ke sebuah pesta
dia bertemu dan berkenalan dengan Tony pertama kalinya. Joy merasa terpesona dengan si Tony yang manggung menjadi penyanyi di kafe itu. Dan Tony pun menceritakan tentang dirinya pada Joy, serta mimpinya untuk suatu hari bisa menjadi musisi yang terkenal. Mendengar itu, Joy pun kagum dengan sosok Tony dan optimis, yang memiliki sifat optimis, berani, bermimpi, yang tentunya sangat berbeda dengan dirinya si Joy, yang menjalani hari-harinya yang membosankan karena harus bekerja demi menuruti keinginan orang tuanya. Dan mereka pun sangat dekat dan akhirnya mereka jatuh hati dan menikah. Nah, sebenarnya kita tahu ya bahwa Tony ini adalah pria yang baik. Tapi Tony ini malas mencari nafkah. Dan karena Tony masih berpikir dirinya diciptakan untuk tidak menjadi karyawan, ia bersikeras untuk menjadi seorang penyanyi. Nah, selanjutnya Joy yang saat itu sudah menjadi seorang ibu dan memiliki 2 orang anak pun sepertinya menanggung semuanya sendirian. Bekerja mengurus anak, juga mengurus rumah seorang diri. Akibatnya mereka sering bertengkar hebat hingga Joy pun frustasi dan akhirnya mereka pun memilih jalan perpisahan. Meskipun sampai saat ini si Tony masih tinggal di basement di rumahnya Joy, tapi jauh di lubuk hati ya si Tony ini masih mencintai Joy. Nah, kembali lagi kepada sang ayah. Ternyata ayahnya si Joy ini yang merasa kesepian pisah dengan istri barunya ini, ia pun kemudian mengikuti sebuah kontes biro jodoh yang menyambungkan klien-kliennya lewat telepon. Dan di situ ya si orang ayahnya Joy ini yang bernama Rudy ini pun berkenalan dengan janda kaya yang juga tertarik padanya. Nah, tentunya biar kalian nggak salah dengar, si janda ini pakai teh ya, bukan Rudy ayahnya Joy. Ya, singkat cerita ya, mereka pun merencanakan sebuah kencan bersama Rudy dengan mobil mewahnya. Dan Joy pun diajak bersama keluarganya. Dan di sini mereka merayakan hubungannya di kapal pribadi milik dari pacarnya ayahnya Joy ini, yang si janda kaya, dengan menaiki perahu dan bernyanyi-nyanyi bersama di kapal perahu milik pribadi. Nah, sialnya kapal tiba-tiba oleng sehingga gelas-gelas serta botol berjatuhan dan pecah. Karena Joy panik, langsung mencari kain pel dan membersihkannya. Namun saat kain pel itu diperas dengan tangan, dan tangannya si Joy pun terluka karena terkena pecahan dari gelas tersebut. Nah, setibanya di rumah, tangan Joy yang masih diperban, Joy tiba-tiba mendapatkan wangsit ya, ide inspirasi berkat kejadian di kapal tersebut yang membuat tangannya luka itu. Ia membayangkan imajinasinya bahwa sepertinya dia menemukan sesuatu, inspirasi yang membuat seluruh keluarganya bingung atas tingkah laku Joy ini. Namun Joy masih fokus dan akhirnya ayahnya si Joy menyuruhnya untuk tidur karena menganggap Joy sedang kelelahan. Nah, di dalam tidurnya Joy bermimpi bertemu dengan sosok dirinya yang masih kecil. Joy yang masih kecil itu, yang penuh bakat dan ide-ide brilian, itu pun memarahi Joy besar. Karena selama 17 tahun ini ia sudah menyia-nyiakan waktunya dan melupakan semua mimpi besarnya. Dan akibat dari kejadian yang gelas tumpah itu, tangan Joy ini sebenarnya menjadi titik balik. Joy menemukan siapa dirinya yang sebenarnya.
Joy pun bangun dan langsung berkata pada ayahnya bahwa bila ayahnya masih mau tinggal di rumahnya, maka ayahnya ini harus mengizinkan Joy mengajukan proposal investasi atas ide barunya itu ke pacar barunya si janda kaya raya itu. Joy pun meminjam krayon milik anaknya dan mulai menggambar ide-ide desain yang ada di kepalanya. Dan ceritanya, Joy lalu mempresentasikan ide bisnisnya itu dan dana yang dibutuhkannya untuk proses produksi. Dan ide cemerlang Joy itu merupakan desain alat pel. Ya, ciptaan alat pel Joy ini itu bisa memerah sendiri tanpa perlu diperas dengan tangan. Dan gagang pel itu bisa ditarik dan otomatis air di kain pel itu akan terperas sendiri. Namun sayang, presentasi panjang lebar itu yang di depan si janda kaya itu yang bernama Ibu Woody itu menegaskan dan menanyakan 3 hal dulu kepada Joy, di mana pertanyaan pertama yaitu Joy sekolah di mana, lalu pertanyaan kedua saat sekolah itu siapa si Joy pernah menjadi apa, dan pertanyaan terakhir, bila di dalam satu ruangan ada sebuah pistol, apakah Joy berani menembakkan pistol itu ke arah lawan bisnisnya? Lalu mendengar pertanyaan itu pun Joy menjawab dengan singkat. Dan jawaban Joy adalah dia berani akan menggunakan pistol itu untuk menembak lawan bisnisnya. Akhirnya janda kaya itu pun akhirnya sepakat untuk meminjamkan sejumlah modalnya untuk Joy. Joy pun mendapatkan izin sebagian area dari bengkel untuk melakukan proses produksi, dan proses produksi tahap pertama Joy pun dimulai. Nah, setelah itu Joy pun segera memasarkan produknya ke toko yang biasa ia datangi untuk belanja keperluan rumah tangga. Tapi ternyata toko kebanyakan rata-rata sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar dan menolak untuk memasarkan produk milik Joy. Nah, lanjut ceritanya, Joy ini menawarkan pel baru seharga $20. Dan dia menjelaskan kepada pelanggan itu hanya perlu mengeluarkan $20 itu hanya sekali saja. Dan karena bahannya ini awet dan tahan lama. Tapi tawaran dari Joy itu tetap ditolak. Karena dari segi bisnis bahwa lebih menguntungkan dengan pelanggan itu membayar $5 100 kali ya daripada dengan menggunakan uang $20 hanya 1 kali. Maka dari itu perusahaan itu lebih memilih menjual produk yang murah ya dibandingkan yang awet yang ditawarkan oleh Joy. Joy akhirnya putus asa dan dia kemudian tak kehilangan akal mencoba cara pemasaran secara tradisional, yaitu dengan berjualan langsung ya di lapangan. Dia menjadi sales lapangan dan dia melakukan demo ya di halaman parkir sebuah pasar swalayan yang sangat besar. Nah, namun sayangnya tak ada yang membeli produk Joy ini. Malah petugas keamanan menyita produknya karena telah melanggar berjualan sembarangan di halaman parkir milik toko swalayan tersebut. Joy akhirnya pulang ke rumah dan menangis sedih. Kemudian sang mantan suaminya yang merasa simpati dengan perjuangan mantan istrinya ini kemudian memiliki inisiatif untuk mengenalkan Joy pada kenalannya yang punya stasiun televisi. Karena temannya ini memiliki program acara home shopping. Lalu Joy bersama Tony pun kemudian datang ke kantor tersebut untuk melakukan presentasi produk di hadapan para jajaran direksi.
Nah, awalnya ini Joy merasa dirinya itu dijadikan bahan lelucon oleh orang-orang itu. Hingga salah satu pimpinan yang bernama Neil kemudian menjelaskan bahwa mereka itu tidak ada maksud ya untuk mengejek Joy. Nah, kemudian Neil pun menceritakan bahwa dirinya juga kalau dunia bisnis itu seperti itu, sama seperti awal mula yang dirintis oleh Joy yang dialami sampai saat ini dia menjadi sukses. Nah, Neil pun akhirnya tertarik ya dengan produk dan serta kegigihan dari Joy ini. Lalu ia meminta Joy untuk memproduksi sebanyak 50.000 alat pel agar dijual di program TV miliknya. Dan tentunya sangat senang ya Joy mendengar ini. Dia juga kaget ya pas si Neil ini mengajaknya menyaksikan bagaimana proses shooting live itu acara home shopping ini di studionya. Nah, karena kagum melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon, ya, Neil lalu menyemangati Joy dan berkata bahwa produk alat yang dia buat itu pun bisa menembus penjualan yang sama. Nah, akhirnya Joy memutuskan untuk mengajukan pinjaman kedua ya kepada Rudy, yang tentunya ya Rudy ini kan janda kaya itu ya, cukup kaget ya karena dia mengetahui kan waktu pinjaman pertama pun belum ada hasil, ya tentunya si janda kaya itu menolak ya. Namun karena Joy berhasil meyakinkan bahwa di program TV itu sangat luar biasa, akhirnya ia pun mau meminjamkan modal lagi dengan menambah kapasitas produksi alat pelnya. Nah, kemudian hari yang dinantikan pun tiba. Saatnya alat pel Joy itu disiarkan di acara home shopping. Dan tentunya sahabatnya pun juga nonton bareng acara TV live home shopping itu dan berharap acara TV itu sukses. Dan Joy itu bakalan kebanjiran order. Namun malam itu ya ternyata pel Joy itu nggak terjual. Tidak ada satupun yang terjual. Nah, di sini Joy begitu terpukul tentunya hingga tak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Dan ia pun menelpon Neil yang sebelumnya yang telah menyuruhnya untuk memproduksi 50.000 alat pel itu. Dan Joy pun meminta ganti rugi ya kepada Neil. Namun sayangnya di dalam kontrak kerja itu nggak menyebutkan bahwa barang yang nggak berhasil terjual itu akan diganti penuh oleh perusahaan. Nah, Joy di situ merasa sangat hancur dan merasa sangat frustasi. Tapi tentunya Joy ini nggak mau menyerah ya. Keesokan harinya ia pun pergi ke kantornya Neil dan untuk meminta memberinya satu kesempatan lagi ya, dengan syarat ya harus dia sendiri yang membawakan acaranya. Nah, tentunya di sini ditolak ya sama Neil karena bagaimanapun juga ya si Joy ini kan belum punya akting di depan kamera, tentunya yang dipenuhi dengan lampu-lampu yang menyilaukan, apalagi siaran langsung pasti gugup. Nah, justru ini bisa malah merusak acara TV-nya. Ya, tapi karena Joy terus-menerus meyakinkan Neil, maka akhirnya Neil pun mengizinkan Joy. Nah, sampailah pada hari di mana Joy mendapatkan kesempatan kedua itu. Joy didandanin seperti artis lainnya, bahkan pakaian dan make up yang sangat berbeda ya yang dari sebelumnya. Namun Joy langsung mengganti lagi pakaian itu dengan pakaian yang biasa ia pakai sehari-hari. Dan ia pun berkata ia ingin tampil seperti mewakili isi hati dari para penonton dan pelanggannya. Mayoritasnya kan para tukang ibu-ibu yang suka ngepel. Nah, saat giliran Joy pun tiba,
Joy di situ langsung diam terpatung ya di depan kamera karena memang si Joy tidak punya pengalaman. Ia tidak tahu harus berbuat apa dan berkata apa. Sampai Nel benar-benar khawatir banget ya karena dia terus mencoba mengingatkan agar Joy segera tayang live, segera ngomong. Namun Joy masih terdiam. Namun ada sebuah telepon yang masuk. Yang telepon itu adalah dari sahabatnya Joy yang sedang nonton acaranya bersama keluarganya di rumah. Nah, tentunya sahabatnya itu pura-pura menjadi pelanggan dan menanyakan tentang alat pel yang sedang dijual dan dipegang oleh Nel. Nah, seketika itu si Nel pun langsung sadar dan si Joy pun langsung sadar dan Joy langsung lancar ya dalam berbicara dan serta menjelaskan bahwa alat pel ciptaannya itu ya di depan kamera itu adalah yang terbaik. Nah, setelah itu Joy benar-benar senang bukan main dan sangat berterima kasih ya pada Nel karena pada hari itu bisnis yang dijualnya itu melesat naik tajam, banyak pelanggan lain yang menelpon dan akhirnya pada tayangan berikutnya pesanan menembus angka 90.000 dipesan. Nah, selesai acara itu, Joy lalu mendapatkan kabar bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joy pun tentunya merasa sangat shock dan sangat sedih karena cuma neneknya lah yang menjadi satu-satunya orang yang percaya pada Joy bahwa dia akan menjadi wanita yang hebat. Nah, keesokan harinya setelah pemakaman neneknya, Joy pun mendapatkan kabar bahwa pabrik tempatnya di mana membuat pel itu secara sepihak menaikkan harga produksinya. Nah, pabriknya itu yang membuat khusus gagang dan komponen-komponen yang lainnya hanya dibikin secara eksternal, sedangkan yang di pabriknya Joy hanya membuat kain pelnya saja. Nah, di sini Joy akhirnya keesokan harinya pergi ya sendirian ya ke California, di mana tempat pabriknya gagang pel itu. Dia protes ya kepada pemilik pabrik yang menekan harga produksinya. Itu kan artinya pabrik itu telah melakukan layaknya pemerasan ya kepada si Joy. Nah, Joy pun akhirnya melihat ke dalam ruangan di mana didesain dari gagang pel itu diproduksi, tapi dia dilarang. Nah, coba bagaimana ya orang yang sudah MOU kok bisa dilarang? Namanya persaingan bisnis kan seperti itu. Nah, bukannya tidak kehabisan akal, jadi si Joy ini pura-pura numpang mau ke toilet, dan saat dia di dalam mau ke toilet, dia pun masuk melalui ventilasi dan ternyata Joy melihat gudang, masuk ke dalam gudang produksi dari pabrik itu, dan dia sangat terkejut karena dia melihat bahwa pabrik itu ternyata malah ngeklaim hak paten ya atas desain yang dibikin pelnya si Joy ini. Dan tentunya mengetahui hal itu, Joy pun marah besar karena pabrik itu ya selama ini kan diam-diam ternyata telah mencuri desain hak patennya si Joy dan menjual tanpa sepengetahuan Joy. Nah, namun dasar ya namanya bisnis, si manajer pabrik dan anak buahnya itu tetap bersikeras bahwa lapel itu adalah hak paten miliknya, dan si Joy pun langsung dipanggil polisi buat ngusir ya. Di si Joy ini singkat ceritanya, waktu berlalu ya si Joy menghadapi tuntutan atas setiap penjualan dari pelnya karena ia dianggap sebagai mencuri desain hak paten dari pabrik itu. Dan di mata hukum Joy dibilang kalah ya, dan seluruh keluarga Joy pun marah ya padanya karena dimana
si janda kaya ini kehilangan uang investasinya, dan bahkan ayahnya sendiri pun terus-menerus menyalahkan Joy dan menyuruh Joy untuk menandatangani surat pernyataan bangkrutnya. Nah, awalnya Joy ini menolak karena merasa ingin berjuang sedikit lagi ya, tapi setelah didesak oleh si janda kaya dan ayahnya serta pengacaranya, akhirnya Joy pun menandatangani dan menyatakan dia telah bangkrut. Dan semenjak itu ya, hubungan antara Joy dan janda kaya investornya itu telah selesai di mata hukum. Joy kini hanya tinggal sendirian dan dia tidak punya seorang pun yang mendukungnya. Dan di sini modal tidak punya dan dia pun seperti ingin menyerah, tapi ternyata Joy belum menyerah. Ia memutuskan untuk menjadi tangguh dan ia pun memotong rambutnya, dan setelah itu juga dia mulai giat belajar semalaman untuk mempelajari soal hukum tentang hak paten serta kasusnya ini, sehingga pada besokan harinya, beberapa harinya setelah dia memahami, dia datang seorang diri ke Dallas untuk bertemu dengan pemilik besar dari pabrik itu. Dia ingin bertemu secara pribadi di hotel. Dan tidak lama kemudian pemilik pabrik itu datang dan mengancam Joy dan berkata bahwa di situasi yang seperti ini, ya mereka berdua di dalam ruangan berduaan, pemilik pabrik itu bisa saja membunuh si Joy. Dan si Joy akan dianggap bunuh diri katanya karena habis bangkrut. Nah, mendengar ancaman itu ya Joy itu tak gentar sama sekali ya. Joy dengan tenang membongkar bagaimana trik dari pemilik pabrik itu dan menjelaskan bahwa ada perbedaan antara desainnya dan desain pabrik itu, serta tanggal pendaftaran desain yang berbeda. Ternyata si Joy telah mendaftarkan duluan produknya itu di Hong Kong, yang artinya pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum dan bisa terkena tuduhan pencurian dan serta penipuan. Nah, mendengar perkataan Joy yang sangat cerdas itu dan sangat detail itu, si pemilik dari bos besar pabrik itu langsung ketakutan. Lalu kemudian meminta maaf serta mengembalikan semua uang Joy dan kerugian yang dialami sebesar $50.000 ditambah $50.000 lagi, beserta dengan Joy segala macam aset yang akan ia miliki yang ia akan berikan kepada si Joy. Namun Joy berkata bahwa dia nggak berniat untuk melanjutkan kasus tersebut ke jenjang hukum, asalkan ia mau menandatangani surat pernyataannya. Dan Joy pun akhirnya menang hak paten dan alat pel itu kembali menjadi miliknya. Dan dia sudah tidak lagi terikat dengan perusahaan. Artinya ia setiap penjualan pel yang dijual oleh perusahaan, ia mendapatkan hasil hak patennya. Dan filmnya pun berakhir. Oke, semoga di film ini kita semua bisa terinspirasi. Sampai jumpa lagi pada episode film selanjutnya.